Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di channel YouTube kami. Saya Michael Sin. Selamat menikmati sajian video-video kami di YouTube kami, Hakikat Sejatinya Tuhan. Dengan judul video kali ini adalah Para Pencari Tuhan. Pencarian Tuhan sepanjang sejarah manusia. Pencarian Tuhan menjadi pencarian yang paling serius dan mendalam. Manusia selalu berusaha menemukan eksistensi Tuhan yang bisa dikenali dengan benar, agar dapat disembah dan dicintai secara sempurna. Konsep Tuhan dalam semua agama memiliki kesamaan, bahwa adalah Maha Pencipta, pencipta alam semesta, yang mengatur segalanya dan memiliki kekuatan yang maha dahsyat di luar kemampuan manusia. Setiap manusia tanpa kecuali menyadari adanya kekuatan luar biasa di luar dirinya yang kemudian disebut Tuhan. Namun karena keterbatasan manusia, gambaran tentang Tuhan cenderung hasil dari imajinasi dan pemikiran yang berbeda-beda. Maka konsep Tuhan di berbagai tempat dan agama di dunia pun beragam. Dalam konteks agama Islam sendiri, pemahaman tentang Tuhan juga bisa berbeda-beda, meski hakikatnya sama. Syariat yang merupakan hukum tertulis agama hanya mampu menjelaskan ciri-ciri Tuhan. Kita diajarkan nama-namanya melalui Asmaul Husna dan sifat-sifatnya, tetapi saat membahas tentang zat Allah, ilmu syariat menjadi terbatas. Guru-guru yang hanya mempelajari agama dalam tataran lahiriah seringkali tidak dapat memberikan penjelasan yang memuaskan kalau ditanya tentang zat Allah. Maka untuk menenangkan para murid, mereka seringkali mengatakan bahwa zat Allah tidak boleh dipertanyakan. Hal ini terjadi karena dalam ilmu syariat bukanlah ilmu yang dapat membawa manusia sampai kepada zat Allah. Syariat hanya menjelaskan konsep ketuhanan melalui ilmu tauhid, yaitu yang mengajarkan pengesaan Tuhan. Namun untuk sampai kepada zat Allah diperlukan ilmu yang lebih dalam. Kebanyakan orang Islam menyebutnya ilmu ma'rifat atau ilmu tasawuf. Mungkin di agama yang lain ada lagi namanya. Karena sifatnya yang sangat halus dan bisa disalahpahami, maka diperlukan penyambung antara syariat dan tasawuf, yaitu ilmu hakikat. Ilmu tauhid adalah ilmu yang menyambungkan antara syariat dan tasawuf. Belajar tauhid tanpa bimbingan seorang guru mursyid tidak ada bedanya belajar filsafat yang hanya akan berakhir pada pencarian yang tak pernah selesai. Pada akhirnya, pencari Tuhan tanpa bimbingan akan tetap membawa kepada kebingungan. Oleh karena itu, belajar ilmu tasawuf, belajar ilmu ma'rifat ini harus di bawah bimbingan seorang guru mursyid. Bagi para sufi, pencarian mereka sudah melampaui tahap mengenal Tuhan. Mereka telah jatuh cinta dan rindu. Hal ini tercermin dalam karya-karya sufi klasik, seperti Abu Yazid Al-Bistami, Rabi'ah Al-Adawiyah, dan Jalaluddin Rumi, dan lain sebagainya. Tidak mungkin seseorang bisa sampai pada tahap mabuk akan Tuhan tanpa terlebih dahulu meminum anggurnya. Cinta yang mendalam hanya bisa muncul setelah seseorang mengenal Tuhan secara sempurna, memandang wajahnya dan berkomunikasi mesra melalui ibadahnya yang tulus. Bagaimana mungkin seseorang jatuh cinta kepada sosok yang tidak dikenal? Jika kita menganggap Tuhan berada di langit, tentu itu hanyalah persepsi visual. Karena langit yang kita lihat hanyalah kumpulan awal, kumpulan bintang-bintang, kumpulan planet-planet, dan kumpulan galaksi. Bahkan ulama di masa yang lalu, bahkan ada yang tidak percaya bahwa manusia bisa sampai ke bulan, karena mereka menganggap bahwa langit
adalah tempat yang dijaga oleh para malaikat, jadi tidak sembarang orang bisa masuk ke sana. Namun setelah melalui proses pembelajaran dari seorang aulia Allah, baru kita paham bahwa langit yang dimaksud adalah bukan langit fisik, melainkan langit spiritual yang melampaui pengetahuan manusia biasa. Pencari Tuhan melalui akal pikiran dan perenungan hanya bisa membawa kita pada keyakinan bahwa Tuhan itu memang ada. Namun untuk sampai ke hadiratnya diperlukan seorang pembimbing yang sudah mengenal jalan tersebut. Jalan yang ditempuh tanpa bimbingan hanya akan membawa kesesatan. Tidak mungkin manusia yang terbatas bisa sampai kepada Sang Pencipta yang Maha Qadim, kecuali melalui para nabi dan para waliullah yang telah diberi ilmu oleh Allah untuk membimbing manusia kepada jalannya. Tujuan Tuhan menurunkan agama adalah agar manusia mengenal dan berkomunikasi dengan Allah secara sempurna, sehingga mereka memahami apa yang dikehendaki Tuhan dari dirinya. Satu hal yang perlu dipahami adalah bahwa ibadah seperti sholat bukanlah satu-satunya sarana untuk mengenal Allah, melainkan untuk penyembahan kepadanya. Tentu saja untuk bisa menyembah dengan benar, kita harus mengenal yang kita sembah. Jika dalam ibadah kita tidak merasakan getaran ilahi atau perubahan pada jasmani dan rohani kita, mungkin perlu ada yang dipertanyakan dalam melaksanakan ibadah tersebut. Bagaimana cara kita melakukan ibadah tersebut? Apakah kita sudah benar urut-urutannya dan lain sebagainya. Agama sejatinya adalah ilmu eksat, bukan ilmu dugaan. Jika Rasulullah SAW dan para sahabat bisa akrab dengan Tuhan melalui ilmu tertentu, maka jika kita menggunakan rumus yang sama, cara yang sama yang dilakukan oleh para nabi dan para sahabat, kita juga tentu akan mendapatkan hasil yang sama. Ini adalah sebuah kepastian. Jika belum mencapai kepastian ini, berarti kita baru belajar agama pada tataran lahiriah yang hanya bisa dipelajari oleh akal dan akan hilang ketika kita meninggal. Untuk mengenal Tuhan secara hakiki, manusia harus meningkatkan pemahamannya. Namun hal ini tidak bisa dilakukan secara sendiri, namun harus melalui bimbingan seorang guru yang kita kenal sebagai guru mursyid. Untuk itu menjadi wajib bagi kita yang akan mengenal Tuhan harus mencari bimbingan seorang guru yang mursyid. Ketika kita benar-benar mengenal Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, maka kita akan merasakan kehadirannya di mana saja. Bahkan dalam hal-hal sederhana seperti menghirup segelas kopi, mandi, olahraga, mindfulness, dan melihat semesta dan lain-lain sebagainya, kita akan merasa kehadiran Tuhan-Nya. Inilah penyatuan rasa dan kesadaran yang mendalam, yang sejati adalah ilmu tertinggi. Inilah penyatuan rasa dan kesadaran yang mendalam, yang sejati adalah ilmu yang tertinggi. Pada kajian melalui video ini, saya sampaikan mengenai tentang pencarian Tuhan yang membuat refleksi mendalam tentang proses pencarian Tuhan dalam sejarah manusia dan bagaimana pencarian tersebut melalui berbagai jalan spiritual yang berbeda-beda di setiap agama, terutama khususnya dalam agama Islam itu sendiri. Ada beberapa elemen penting dalam kajian ini yang dapat diperkuat dengan teori dan referensi, baik dari filsafat, teologi, tasawuf, maupun dalam ajaran dalam petunjuk-petunjuk Al-Quran dan Al-Hadis. Berikut ini analisis dan referensi teoritis yang dapat memperkuat penyampaian saya pada video ini. Pencarian Tuhan sebagai sebuah proses universal. Di pembuka tadi, saya telah menyatakan bahwa pencarian Tuhan adalah pencarian yang paling serius yang dilakukan oleh seluruh manusia di muka bumi dan di semua agama.
Pencarian ini bertujuan untuk mengenal eksistensi Tuhan yang bisa dijadikan tempat mengabdi dan untuk dicintainya. Poin ini mengacu pada teori filsafat eksistensialisme religius yang menekankan bahwa pencarian makna hidup seringkali bermuara pada pencarian Tuhan atau kebenaran tertinggi. Teori ini sejalan dengan pemikiran Søren Kierkegaard, seorang peneliti teologis yang mengajukan bahwa iman pada Tuhan bukan sekedar pemahaman rasional, tetapi lebih sebagai lompatan iman yang didasari atas oleh hubungan personal dengan Tuhannya. Menurut referensi Søren Kierkegaard, Fear and Trembling, di mana ia menguraikan tentang keyakinan subjektif dalam pencarian Tuhan. Kemudian keterbatasan syariat dalam menjelaskan zat Allah. Bersama ini saya akan sampaikan mengenai keterbatasan ilmu syariat dalam menjelaskan zat Allah. Saya menjelaskan bahwa ilmu syariat saat ini belum dapat menjelaskan zat Allah secara utuh, karena ilmu syariat hanya mengajarkan aspek-aspek hukum yang bisa dipahami oleh akal dan indera manusia, seperti sifat-sifat Allah, hukum-hukum agama, dan tata cara ibadah, dan lain sebagainya. Wabil khusus kepada sifat-sifat Allah dalam ilmu syariat kita sudah dikenalkan dalam Asmaul Husna. Ini menggambarkan bahwa batasan syariat sebagai jalan yang bersifat lahiriah dalam mengenal Tuhan. Dan kita mengajak untuk belajar pula beralih ke ilmu tasawuf sebagai jalan batin untuk memahami zat Allah yang terjangkau oleh akal manusia. Jadi untuk mengenal pencarian Tuhan memang diperlukan satu ilmu lagi. Jadi kita tidak hanya berhenti di ilmu syariat, tapi harus belajar ilmu tauhid, ilmu tasawuf, dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ketuhanan yang hari ini sudah mulai banyak dipelajari oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Dalam teori tasawuf, teori Wahdatul Wujud dari Ibnu Arabi memberikan pandangan bahwa realitas eksistensi Allah itu menyatu dengan ciptaannya, tetapi bukan dalam pengertian fisik. Ia membedakan antara zat yang terjangkau oleh manusia dengan tajali atau manifestasinya yang bisa dikenali dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini sesuai dengan referensi Ibnu Arabi dalam Fusus Al-Hikam dan Al-Futuhat Al-Makkiyah, di mana ia membahas konsep keterbatasan akal dalam memahami zat Allah, serta keharusan melewati batasan tersebut melalui pengalaman batin. Kemudian ilmu berikutnya adalah ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Saya menggarisbawahi bahwa untuk memahami zat Allah diperlukan ilmu yang lebih dalam daripada ilmu tauhid yang hanya menjelaskan keesaan Tuhan secara intelektual. Disinilah tasawuf masuk, yang mengajarkan cara menyatu dengan Tuhan melalui cinta dan penghambaan. Ini sejalan dengan konsep makrifat, yakni pengetahuan batin tentang Tuhan yang lebih dalam dari sekedar pengenalan secara intelektual. Hal ini sesuai dengan teorinya Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali menjelaskan perbedaan antara ilmu lahiriah atau ilmu syariat dan ilmu batin atau ilmu hakikat dan ilmu marifat, di mana syariat adalah alat yang mengarahkan manusia menuju Tuhan, tetapi tasawuf atau jalan batin adalah metode untuk mencapai pada pengenalan Tuhan yang hakiki. Referensi Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin yang membahas pentingnya tasawuf sebagai sarana mengenal Tuhan secara lebih mendalam, yaitu tentang satu, pentingnya bimbingan guru mursyid.
Saya menekankan pentingnya seorang pembimbing spiritual atau guru mursyid dalam perjalanan mengenal Tuhan. Karena tanpa bimbingan seorang yang sudah levelnya pada level mursyid, seseorang pembelajar tentang ketuhanan akan menjadi tersesat atau mengalami kebingungan. Oleh karena itu, bagi siapapun yang akan belajar ini harus di bawah bimbingan seorang guru yang mursyid. Ini merupakan konsekuensi untuk para murid-murid yang sangat penting dalam tradisi pembelajaran tasawuf, di mana hanya seorang guru yang sudah mencapai ma'rifatullah lah yang akan bisa membimbing muridnya dalam perjalanan spiritual ini. Kalau menurut teori konsep tarbiyah ruhaniyah atau pendidikan spiritual dalam tasawuf menyatakan bahwa perjalanan spiritual sangat membutuhkan pembimbing yang sudah matang secara spiritual, seperti yang diuraikan oleh Imam Al-Junaidi Al-Qushairi. Al-Junaidi dan Al-Qushairi dalam revisinya dalam Ar-Risalah Al-Qushairiyah membahas pentingnya bimbingan seorang mursyid dalam mencapai pencerahan spiritual. Yang berikutnya, cinta kepada Tuhan dalam tasawuf. Bagian akhir pada video ini saya berbicara tentang cinta kepada Tuhan yang mendalam, yang hanya bisa dicapai setelah mengenal Tuhan secara sempurna. Ini adalah inti dari ajaran tasawuf, di mana seorang sufi mengalami fanafilah atau lenyap dalam Tuhan dan bakobilah atau bersama abadi dengan Tuhan. Cinta kepada Tuhan menjadi bentuk penghambaan tertinggi dalam tasawuf yang melampaui ibadah formal. Hal ini sesuai dengan teori konsep cinta sejati dalam tasawuf, sebagaimana dijelaskan oleh sufi besar seperti Rumi dan Rabi'ah Al-Adawiyah, adalah kondisi spiritual di mana cinta kepada Tuhan menjadi dorongan utama kehidupan seseorang, seperti yang direferensikan oleh Jalaluddin Rumi, Diwan Syams Tarbisi, dan Ar-Rabi'ah Al-Adawiyah dalam doa dan puisi yang menguraikan tentang cinta ilahi sebagai puncak perjalanan spiritual. Kemudian, kepastian dalam beribadah. Menurut saya bahwa agama seharusnya dipandang sebagai ilmu yang eksat, di mana jika kita mengikuti metode yang benar, hasilnya adalah kepastian bukan dugaan. Ini sejalan dengan konsep ilmu al-yakin atau pengetahuan yang pasti dalam tasawuf, di mana melalui jalan yang benar, seorang sufi akan sampai pada hakul yakin, pengetahuan yang benar secara hakiki. Hal ini seperti yang direferensikan oleh Imam Al-Junaidi yang sering mengajarkan bahwa ilmu yang diperoleh dari pengalaman spiritual lebih meyakinkan daripada sekedar teori intelektual, sebagaimana diuraikan dalam berbagai risalah tasawuf klasik ya. Hadirin pemirsa sekalian yang saya hormati, pemirsa yang budiman, apa yang saya kemukakan pada video ini secara konseptual semoga menguatkan dan dapat menyingkap kebenaran dengan menambahkan referensi dari tokoh-tokoh besar di dalam tasawuf dan filsafat Islam, serta saya mengaitkannya dengan teori-teori spiritual yang terstruktur. Semoga akan memberikan kekuatan intelektual dan akademis yang lebih besar dalam teori ini. Penambahan teori wahdatul wujud, ma'rifatullah, kemudian pentingnya guru-guru mursyid, serta konsep cinta kepada Tuhan dalam tasawuf akan memperkaya kajian ini dan memberikan pemirsa pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana proses pencarian Tuhan terjadi dalam ranah spiritual Islam. Bahwa dalam video saya ini yang membahas pencarian Tuhan dari sudut pandang spiritual Islam, saya dapat memperkuat argumen saya dengan merujuk pada Al-Quran, hadis, serta pendapat para sufi yang relevan. Berikut ini adalah beberapa referensi Al-Quran dan hadis dan pendapat sufi yang dapat digunakan
untuk mendukung ide-ide yang saya paparkan tersebut, yaitu sebagai berikut. Pencarian Tuhan sebagai kebutuhan sejati manusia. Hal ini sesuai bunyi surat Al-Quran, yaitu surat Al-Araf surat 7 ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari surga mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami bersaksi." Kami lakukan yang demikian itu agar kami di hari kiamat, kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap hal ini. Itulah ayat tersebut. Jadi menurut saya, ayat ini menunjukkan bahwa pencarian Tuhan adalah bagian dari fitrah manusia, karena setiap jiwa telah bersaksi bahwa Allah adalah Tuhannya. Hal ini juga sejalan dengan hadis qudsi yang cukup terkenal. Kalau menurut hadis qudsi adalah sebagai berikut, "Aku adalah perbendaharaan tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk agar aku dikenali." Hadis ini menggarisbawahi bahwa penciptaan makhluk adalah untuk dalam rangka pengenalan terhadap Tuhannya. Ini sejalan dengan tema pencarian Tuhan yang saya sampaikan di atas. Keterbatasan akal dalam mengenal zat Allah. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Asy-Syura atau surat 42 ayat 11, yang artinya kurang lebih sebagai berikut. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ayat ini menjelaskan bahwa zat Allah tidak dapat dipahami melalui perbandingan dengan makhluk. Ini menegaskan keterbatasan akal dalam memahami zat Allah yang dibahas dalam video ini. Di dalam karyanya Ihya Ulumuddin Al-Ghazali mengatakan bahwa akal manusia hanya mampu memahami aspek-aspek tertentu dari Tuhan melalui sifat-sifatnya, tetapi tidak mampu memahami zatnya secara sempurna. Beliau menyebutkan bahwa hanya melalui ma'rifatullah atau pengalaman batinnya seseorang bisa mendekati pengenalan terhadap zat Allah. Kemudian mengenai pentingnya bimbingan guru, Al-Quran juga mengatakan dalam surat Al-Kahfi atau surat 18 ayat 65 sampai dengan ayat 66, yang artinya kami kutip kurang lebih sebagai berikut. "Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba kami yang telah kami berikan rahmat dari sisi kami, dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi kami. Musa berkata kepadanya, Bolehkah aku mengikutimu? Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar-benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" Ayat ini adalah kisah Nabi Musa dan Khidir. Ayat ini menegaskan pentingnya seorang guru mursyid dalam perjalanan mencari ilmu hakikat. Kemudian kalau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan memahamkannya dalam urusan agama." Atau dalam hal ini adalah urusan ini ya. Menurut saya pencarian ilmu agama termasuk ilmu hakikat memerlukan seorang guru yang berkompeten dan seorang mursyid. Hanya seorang mursyidlah yang dapat memandu murid dalam pengenalan terhadap Allah secara lebih mendalam. Di pendapatnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam Futuhul Ghaib, beliau menjelaskan pentingnya seorang guru mursyid untuk menuntun para pencari dalam perjalanan menuju Tuhan. Tanpa bimbingan yang tepat, seseorang akan mudah tersesat dalam kebingungan.
Bahkan kalau kita sering mendengar orang belajar ilmu ma'rifat, ilmu ini tanpa bimbingan, katanya bahkan bisa menjadi gila ya. Menjadi gila. Makanya belajar ilmu ini harus dibawa bimbingan oleh seorang guru, yang tentunya adalah guru yang sudah mencapai pada titik ilmu ini, yang sudah diajarkan secara turun-temurun oleh guru-guru mereka sebelumnya. Cinta kepada Tuhan dalam tasawuf. Cinta kepada Tuhan dalam tasawuf, seperti yang diuraikan dalam surat Al-Baqarah atau surat 2 ayat 165, yang intisarinya kurang lebih sebagai berikut. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Ayat ini menjelaskan bahwa cinta kepada Allah adalah salah satu ciri orang beriman. Dalam tasawuf, cinta kepada Tuhan adalah penghambaan. Hal ini seperti referensi hadis, yaitu hadis Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Bukhari Muslim, yaitu ada 3 hal yang jika dimiliki seseorang, ia akan merasakan manisnya iman. 1, 3 hal tersebut, 1 diantaranya adalah 1, mencintai Allah dan Rasul-Rasulnya melebihi segalanya. Yang kedua, mencintai seseorang hanya karena Allah. Dan yang ketiga, membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana bencinya dilempar ke neraka. Hadis ini memperkuat bahwa cinta kepada Allah adalah syarat penting dalam mencapai iman yang sempurna. Kemudian pendapat Sufi, yaitu Rabiah Al-Adawiyah. Rabiah dikenal karena cintanya yang luar biasa kepada Allah. Dalam syair-syairnya, dia menggambarkan cinta ilahi sebagai tujuan tertinggi dari kehidupan manusia. Salah satu doanya yang sangat terkenal dan fenomenal, yaitu yang berbunyi, "Ya Allah, jika aku menyembahmu karena aku takut neraka, bakarlah aku di neraka. Dan jika aku menyembahmu karena menginginkan surga, haramkanlah surga bagiku." Luar biasa sekali ini ya puisinya. "Tetapi jika aku menyembahmu hanya karena engkau, jangan halangi aku dari melihat wajahmu." Luar biasa. Subhanallah dan Masya Allah. Jadi ibadah sebagai sarana penghambaan, bukan hanya sebagai sarana untuk mengenal Allah. Ibadah sebagai sarana penghambaan, bukan sarana sebagai mengenal Allah, seperti yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu dalam surat Al-Jariyah atau surat 51 ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku." Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah. Namun seperti yang saya sampaikan, ibadah bukanlah jalan untuk mengenal Allah secara hakiki, melainkan hanya untuk menyembahnya. Jadi itu ya. Kemudian pendapat sufi lainnya, menurut Al-Hallaj adalah seorang sufi besar yang mengatakan bahwa ibadah yang sejati bukan sekedar ritual, melainkan bentuk penghambaan yang lahir dari cinta kepada Allah. Dalam ungkapannya yang terkenal, beliau mengatakan, "Ana al-haq, aku adalah kebenaran." Ia menunjukkan bahwa melalui ibadah dan cinta yang mendalam, manusia bisa mencicipi kesatuan dengan kehendak ilahi. Yang berikutnya adalah mengenal Tuhan dengan hati dan pengalaman spiritual, seperti yang ada dalam Al-Quran surat Al-Hadid surat 57 ayat 4 yang berbunyi, "Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan." Ayat ini menegaskan bahwa Allah selalu dekat dengan hambanya, dan pencariannya bukan hanya melalui akal, tetapi juga melalui hati yang mengenali kehadirannya di mana-mana. Itulah pendapat dari Al-Quran
Selanjutnya kita coba cuplik lagi pendapat sufi yang terkenal lagi, yaitu Jalaluddin Rumi. Rumi berkata, jangan mencari Tuhan di luar dirimu. Tuhan itu berada di dalam dirimu, lebih dekat dari urat nadimu. Jadi kata-kata ini memang sudah sangat terkenal ya, tapi just kata-kata. Selama ini kita tidak pernah menyelami, meresapi apa maksud dari kata-kata Rumi ini. Jadi pencarian Tuhan menurut Rumi adalah perjalanan menuju hati yang bersih, di mana Tuhan telah bersemayam. Ini sejalan dengan gagasan yang saya sampaikan dalam video tentang penyatuan rasa dan kesadaran. Dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan pendapat para sufi besar, video yang saya sampaikan tentang pencarian Tuhan dapat diperkuat secara teologis dan spiritual. Referensi dari tasawuf menegaskan bahwa perjalanan menuju Tuhan memerlukan lebih dari sekedar pemahaman akal. Ia membutuhkan pengalaman batin, cinta, serta bimbingan dari seorang mursyid yang sudah lebih dahulu melewati jalan tersebut. Demikianlah kiranya penyampaian dari saya mengenai pencarian Tuhan. Semoga bermanfaat untuk para pencari kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bila ada kata-kata saya yang tidak berkenan bagi para pemirsa, para pendengar, dan para penyaksi video di YouTube saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.